perkenalkan nama saya Maria Senar Kasizrau dari kelas 11E. Nah, di sini saya akan membahas dua materi terkait dengan demokrasi liberal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 dan demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 hingga 1965. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Demokrasi liberal di Indonesia berlangsung setelah berakhirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 17 Agustus 1950. Sistem pertama yang dianut adalah parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden hanya berperan sebagai kepala negara tanpa kekuasaan eksekutif penuh. Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama yaitu sistem parlementer. Presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Yang kedua yaitu sering terjadinya pergantian kabinet. Karena partai-partai politik sering bersaing dan tidak stabil dalam membentuk koalisi, tercatat ada 7 kali pergantian kabinet dalam waktu kurang dari 9 tahun. Yang ketiga yaitu muncul banyak partai politik. Sistem multipartai menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan. Yang keempat yaitu ketidakstabilan pemerintahan. Akibat seringnya pergantian kabinet, banyak program pembangunan yang tidak berjalan optimal. Yang kelima yaitu konflik ideologi. Terjadi persaingan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis yang menyebabkan instabilitas politik dan sosial. Dinamika politik pada demokrasi liberal. Pemilu 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota parlemen dan konstituante, namun gagal menghasilkan undang-undang baru. Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatasi pemberontakan daerah seperti PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Pemersta, Perjuangan Rakyat Semesta. Ketidakmampuan konstituante dalam merumuskan undang-undang baru menyebabkan Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang 1945. Akhir demokrasi liberal. Yang pertama yaitu seringnya pergantian kabinet menyebabkan ketidakstabilan pemerintah. Kedua, ketidakmampuan mengatasi konflik ideologi dan pemberontakan daerah. Yang ketiga, dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan awal demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memperlakukan kembali Undang-Undang 1945. Dalam sistem ini, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden dengan kontrol yang lebih besar terhadap pemerintahan, parlementer, dan militer. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama, kekuasaan terpusat pada Presiden. Soekarno memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan mengambil keputusan strategis tanpa banyak keterlibatan parlemen. Yang kedua, melemahnya peran partai politik. Partai-partai tidak sejalan dengan Soekarno mengalami tekanan dan pengurangan pengaruh. Yang ketiga, militer berperan dalam pemerintahan. Soekarno melibatkan militer dalam politik melalui konsep Dwi Fungsi ABRI. Yang keempat, pengaruh besar Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI menjadi salah satu kekuatan politik utama yang didukung oleh Soekarno, menyebabkan ketegangan dengan kelompok Islam dan militer. Yang kelima, pembatasan kebebasan berpendapat. Oposisi politik dan media yang berseberangan dengan pemerintahan diawasi dan dibatasi. Yang keenam, perekonomian memburuk. Inflasi tinggi, kebijakan nasionalis perusahaan asing yang tidak efektif, dan ketidakmampuan pemerintah mengolah ekonomi menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Yang ketujuh, konflik ideologi semakin memanas.
Ketegangan antara nasionalis, Islam, dan komunis meningkat, yang akhirnya memicu krisis politik. Selanjutnya, peristiwa penting dalam demokrasi terpimpin. Konfrontasi dengan Malaysia 1963 hingga 1966. Indonesia menentang membentuk Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek imperialisme Inggris. Yang kedua, munculnya Manipul Usdek. Konsep politik Soekarno yang mengacu pada Undang-Undang 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Yang ketiga, Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Kudeta yang diduga melibatkan PKI menyebabkan terbunuhnya beberapa perwira tinggi militer. Selanjutnya, akhir demokrasi terpimpin. Yang pertama, peristiwa G30S PKI 1965 memicu ketidakstabilan nasional. Kedua, Soekarno kehilangan dukungan dari militer dan masyarakat. Yang ketiga, dikeluarkannya Super Semar Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi, menjadi awal berakhirnya demokrasi terpimpin dan dimulainya era Orde Baru. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.